Halo sob, ketemu lagi sama Mimin di berita terkini MotoGP. Balapan minggu telah berlalu dan nampaknya minggu depan mungkin kita akan merasa juara dunia lebih condong ke Jorge Martin daripada Pecco. Karena secara angka mungkin sulit untuk Pecco tanpa ada keajaiban. Namun apapun itu, terima kasih untuk para pembalap yang memberikan tontonan yang sangat mendebarkan di 3 lap awal kemarin. Sepertinya itu adalah tontonan yang sudah kita tunggu-tunggu. Dan juga kemajuan pabrikan Jepang yang makin terlihat. Tentu ini akan menjadi bumbu menarik di tahun depan karena kita tak hanya akan melihat battle antar Ducati saja. Karena Yamaha akan memiliki 4 motor dan Honda semakin nyetel dengan salah satu pembalapnya yaitu Johann Zarco. Dan juga kemarin terdapat kejadian yang sangat mengerikan yang membuat banyak pembalap syok karena kejadian itu. Bagaimana kengeriannya dan apa update Yamaha dan Honda kali ini? Kita bahas. Jack Miller akhirnya memecah kesunyian setelah insiden mengerikan di MotoGP Malaysia kemarin. Pembalap KTM ini angkat bicara setelah kecelakaan mengerikan di Sepang. Jack Miller telah berbicara untuk pertama kalinya sejak selamat dari kecelakaan mengerikan di MotoGP Malaysia. Pembalap pabrikan KTM itu terlibat dalam tabrakan yang melibatkan rekan setimnya Brad Binder dan pembalap Yamaha Fabio Quartararo. Setelah balapan diberi bendera merah, Miller membutuhkan bantuan medis di lintasan. Joan Mir yang mengaku telah melindas kaki Miller mengakui kekhawatirannya terhadap rivalnya yang terjatuh. Tapi Miller segera terlihat meninggalkan pusat medis sirkuit tanpa cedera serius. Miller mengatakan, "Beruntung bisa lolos dari insiden itu hari ini. Terima kasih kepada semua orang atas pesan-pesan baiknya. Terima kasih kepada Alpinestar karena telah menjaga saya tetap aman." Dia juga memberi judul pada foto istrinya dan seorang staf KTM yang menemaninya dari pusat medis dengan judul "Tim Saya". Sedangkan dari pengawas balapan, pengawas telah mengkonfirmasi penilaian mereka terkait kecelakaan besar MotoGP Malaysia. Tidak ada tindakan lebih lanjut. Adalah putusan untuk insiden yang melibatkan Jack Miller, Brad Binder, dan Fabio Quartararo. Catatan pengawas berbunyi, penyelidikan telah dibuka. Beberapa sudut kamera dari insiden tersebut telah ditinjau. Kondisinya adalah pada putaran pertama, rombongan pembalap keluar dari tikungan 1 dan kemudian mengubah arah ke tikungan 2. Bagian belakang Alex Marquez bersentuhan dengan bagian depan Brad Binder yang menyebabkan fairing Brad Binder terangkat dan sepenuhnya lepas dari rangka. Jalur tabrakan Jack Miller kemudian menyebabkan Fabio Quartararo dan Brad Binder sama-sama terjatuh. Setelah peninjauan menyeluruh, pengawas tidak menganggap ada pengendara yang bertindak secara tidak wajar. Binder dan Quartararo berjalan dengan luka-luka dan memar. Tetapi, Miller memerlukan perawatan medis di lintasan setelah bendera merah dikibarkan. Tapi, dia tidak mengalami cedera serius. Bos KTM, Francesco Guidotti, kemudian bersikeras bahwa itu harus ditetapkan sebagai insiden balapan, sebelum para pengurus dengan jelas menyetujuinya. Fabio, yang terlihat dalam kecelakaan itu, mengatakan, "Saya bahkan tidak melihat apa yang terjadi. Saya merasa seperti ada yang memukul dari dalam motor saya. Lalu terasa seperti terkunci. Itu ternyata kepala Jack Miller. Jadi saya tidak tahu bagaimana keadaannya. Saya melihatnya setelah di pedok, jadi saya senang dia baik-baik saja karena itu benar-benar menakutkan." Selain potret menakutkan dari kejadian Fabio, ada hal yang mengerikan lainnya ketika kaki Jack Miller dilindas oleh Joan Mir. Saat pembalap Australia itu meluncur melintasi lintasan di tengah tikungan kedua, Mir tak dapat menghindarinya. "Sejujurnya, saya sangat khawatir," kata Joan Mir. "Pada start pertama, saya melakukan start dengan sangat baik. Jadi saya berhasil merebut banyak posisi di tikungan pertama. Saya berada di sekitar 10 besar. Jadi jika saya bisa melewati tikungan kedua, saya bisa berada di posisi yang sangat bagus. Tapi kemudian, saya menemukan kecelakaan dengan Fabio dan Miller dan saya menyalip Miller." Mir mengatakan bahwa dia menjadi khawatir terhadap kondisi Miller ketika dia melihat dia dibawa ke pusat medis dengan ambulan. "Lalu ketika saya melihat ambulan dan semua barangnya, saya sangat khawatir karena saya tidak tahu bagaimana keadaannya. Karena saya menabrak kakinya, saya khawatir padanya. Tetapi kemudian saya pergi ke tempat tidurnya dan dia berkata, saya baik-baik saja. Jadi saya berkata, oh sempurna, tapi saya tetap khawatir."
Selain kejadian mengerikan itu, ada kabar baik dari Yamaha yang kedua pembalapnya bisa masuk 10 besar. Dan bahkan kini, Fabio Quartararo konsisten di 10 besar sejak pertengahan musim. Dan Rins juga berhasil memperbaiki penampilannya setelah nyetel dengan mesin barunya. Dan tak hanya itu, Honda milik Zarco juga makin seperti apa yang diinginkannya. Setelah kejadian kecelakaan itu, Fabio Quartararo dipaksa untuk menggunakan mesin Yamaha yang kedua. Quartararo gembira dengan dimulainya kembali balapan, karena dia berhasil meraih finish 6 besar lagi untuk tim Yamaha yang tampak terus membaik. Saya rasa kami bisa senang dengan pergerakan yang kami lakukan sepanjang balapan, dengan ban depan yang sebenarnya tidak kami sukai, kata Quartararo yang harus mengganti ban depan dan belakang setelah kejadian itu. Lalu, kami memulai dengan ban belakang yang sudah cukup aus. Mesin pada motor cadangan juga sudah tua, baik dari segi jarak tempuh maupun spesifikasi. Quartararo mengalami masalah pada mesin dengan spesifikasi baru pada hari Jumat. Mereka bisa membuatnya, versi motor kedua ini, persis seperti yang akan saya gunakan untuk versi pertama. Tapi pengaturan kami untuk kondisi basah benar-benar berbeda. Jadi, mereka harus mengubah segalanya. Butuh waktu 10-20 menit. Mesinnya lebih lambat karena lebih banyak digunakan. Tapi kami harus paham bahwa pada akhirnya itu adalah sepeda motor cadangan untuk sepanjang akhir pekan. Kami berhasil memperbaikinya dengan cukup bagus. Dengan semakin dekatnya Sepang dengan bagian akhir musim MotoGP 2024, Quartararo memberikan tanggapan positif terhadapnya. Saya rasa kami bisa mengambil sisi positif dari semua sirkuit. Jepang adalah satu yang terlemah, tapi kami melaju dari Q1 ke Q2. Dan kemudian di Australia, kecepatannya hebat. Di Mandalika, di Thailand, kami cepat di lintasan basah dan kering. Di sini juga, kami lolos di posisi 6 di Thailand dan posisi 8 di sini. Kami bisa senang dengan akhir musim ini, dan mudah-mudahan kami bisa melihat perbedaan dari apa yang kami lakukan di Barcelona, di balapan terakhir yang telah melangkah maju. Rins juga mengatakan hal yang sama. Alex Rins telah memberikan hasil terbaiknya musim ini bersama Yamaha. Pembalap pabrikan Yamaha itu berhasil menyelesaikan Grand Prix Malaysia di posisi ke-8. Ini menjadi hasil terbaiknya setelah hasil terbaik sebelumnya di Aragon dengan posisi 9. Tampaknya, kerja keras yang dilakukan telah membuahkan hasil. Tapi mesin baru Yamaha ditambah perangkat elektronik baru membuat Alex Rins merasa lebih baik. Nampaknya, Rins merasa lebih nyaman dengan M1 dan menyelesaikan musim dengan positif adalah poin yang sangat penting. Setelah setahun pulih dari cederanya dan beradaptasi dengan tunggangan baru, saya tidak melalui momen yang baik. Sekarang, telah menandai sebagian besar diri saya, kata Rins. Saya puas dengan pekerjaan yang kami lakukan di sini. Sejak hari Sabtu, kami telah membuat langkah maju dan saya senang karena sepertinya saya lebih bisa mengendalikan motor. Saya bisa mengontrol putaran dan berhenti sedikit lebih baik. Kami harus menyelesaikan pemahaman mengapa penurunannya begitu besar, padahal saya telah merawat ban dengan baik. Bahkan di awal, ketika Fabio melewati saya punya sedikit ban yang lebih bagus. Tapi saya memilih untuk berkendara dengan hati-hati, mengontrol gas menjelang akhir balapan. Tapi kemudian, saya banyak bermain skate di belakang Maverick Vinales, dan saya tak punya kesempatan untuk memperbaiki posisi. Mungkin Anda melihat saya lebih berhati-hati karena saya ingin menang. Pada akhirnya, dengan senjata yang kami miliki, hari ini saya memberikan segalanya lagi. Saat sepeda merespon, Anda bisa menekan lebih keras. Jadi saya mengambil langkah maju dalam menghentikan sepeda motor dengan rem mesin. Motornya berhenti jauh lebih baik. Hal ini memungkinkan kami memasuki tikungan dengan sedikit lebih nyaman. Tapi kami harus terus berjuang. Sekarang, kami akan pergi ke Mount Melo, sebuah sirkuit di mana pada bulan Juni kami sangat menderita karena gripnya sangat sedikit. Selanjutnya dari Honda, Johan Zarco kembali menjadi Honda yang terbaik. Zarco sekali lagi muncul sebagai pembalap terbaik Honda di MotoGP Malaysia. Finish hanya di bawah posisi 10 besar pada posisi ke-11 dalam balapan hari Minggu di Sepang. Pembalap Elsewhere Honda itu merasa dia memberikan performa yang nyaris sempurna, tapi pada akhirnya kurang memiliki kecepatan untuk finish 10 besar. Saya senang karena saya tidak membuat kesalahan apapun dalam balapan. Mungkin satu kesalahan di tikungan ke-7. Saya hanya sedikit meleset dari tikungan, dan saat itulah Marco Bezzecchi mulai menyerang saya. Saya mencoba sekuat tenaga untuk mempertahankannya.
Tapi Vinales, Rins, Bezzecchi menemukan celah di sana. Saya tidak bisa mencoba untuk menutupnya, karena itu sulit. Saya tidak memiliki kecepatan. Setelah bertarung dengan Bezzecchi, Zarco menghadapi tantangan ban belakangnya, tapi tetap menghargai pengendalian motornya. Pertarungan dengannya keren. Kemudian dia menyalip saya, dan Augusto Fernandez juga mampu menyalip saya. Saya mulai kesulitan dengan ban belakang pada cengkeraman tepi, yang tidak membantu mengendarai motor. Tapi awal balapan berjalan baik, dan sangat menyenangkan untuk bisa memegang kendali. Saya ingin kendali ini dari kemarin hingga hari ini terasa seperti margin. Untuk memastikan, saya bisa melewati 20 lap. Dan saya mendapatkannya. Saya tidak bisa mendapatkan kecepatan lebih, tapi setidaknya saya bisa mengendalikan motor dengan lebih baik. Dan itu membantu setidaknya setengah dari balapan. Namun ini bisa ditandai dengan baik, karena di belakang Johann Zarco ada Alex Espargaro dari Aprilia. Espargaro juga akan mengejar saya dalam 3 lap terakhir, tetapi dia juga kesulitan. Berarti saat kita bisa mempertahankan diri dari pabrikan Eropa, ini berarti sudah ada kemajuan. Tahun depan nih, Yamaha akan punya 4 motor. Kalau rajin masuk ke 10 besar, ancaman untuk KTM dan Aprilia kalau tak menemukan update yang juga kencang. Menurut teman-teman, gimana? Bisakah Yamaha bertarung di 5 besar musim depan? Coba komen.